Halo sahabat pembelajar, hari ini kita akan membahas tentang pemrograman visual. Sebelumnya, anak-anak mungkin sudah sering menggunakan aplikasi atau suatu program. Lalu, pernahkah anak-anak memikirkan bagaimana suatu program atau aplikasi itu dibuat? Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana awalnya suatu aplikasi itu dibuat. Untuk membuat aplikasi atau program, maka dilakukan suatu proses yang disebut pemrograman. Apa itu pemrograman? Siapa yang membuat program? Apa yang digunakan untuk membuat program? Kita akan membahasnya satu persatu. Pemrograman adalah proses untuk menerjemahkan logika berpikir menjadi langkah-langkah atau proses yang dapat dijalankan oleh komputer. Proses pemrograman ini membutuhkan kemampuan untuk menganalisa persoalan yang ada, menerjemahkan menjadi langkah-langkah penyelesaian, kemudian menuliskannya dalam bentuk kode-kode atau perintah menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Selanjutnya, kita akan membahas apa tujuan dari pemrograman, siapa yang membuat program. Tujuan dari pemrograman adalah untuk membuat suatu program yang dapat melakukan suatu perhitungan atau pekerjaan sesuai dengan keinginan programmer. Lalu siapa yang membuat program? Yang membuat program adalah seseorang yang memiliki kemampuan atau skill menulis dan merancang kode-kode program atau sintak komputer menggunakan bahasa-bahasa pemrograman yang biasa disebut sebagai programmer. Kenapa pemrograman menggunakan bahasa pemrograman, bukan menggunakan bahasa lainnya? Hal ini karena pemrograman merupakan bahasa yang dimengerti oleh komputer dan memungkinkan kita sebagai pengguna memerintahkan komputer untuk melakukan suatu proses menggunakan bahasa tersebut. Ada banyak sekali bahasa pemrograman yang dapat kita gunakan, misalnya bahasa Java, bahasa C, Visual Basic, Pascal, dan lain-lain. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang bahasa pemrograman, sebaiknya kita mengenal terlebih dahulu apa saja jenis pemrograman. Secara garis besar, pemrograman dibedakan menjadi dua, yaitu pemrograman konvensional dan pemrograman visual. Pemrograman konvensional adalah perancangan program yang tahapannya dimulai dari perencanaan dan mendefinisikan tujuan program, menulis kode, dan langkah terakhir adalah merancang keluaran dari program beserta hubungan dengan pemakai. Sedangkan pemrograman visual atau yang lebih sering disebut sebagai visual programming atau ada yang juga dengan menyebutnya sebagai pemrograman blok atau block programming merupakan pemrograman yang dilakukan dengan cara mendrag and drop bagian-bagian program dalam bentuk blok kode. Sintak pada pemrograman visual sedikit lebih sederhana jika dibandingkan dengan pemrograman konvensional. Pemrograman visual atau blok pada proses pembuatan programnya dilakukan dengan menggunakan blok-blok kode yang disusun menjadi rangkaian proses yang akan dijalankan oleh komputer. Apa saja keterampilan yang harus dimiliki sebelum kita membuat suatu program atau melakukan pemrograman? Untuk melakukan pemrograman, diperlukan beberapa keterampilan, antara lain keterampilan dalam logika, algoritma, dan penggunaan bahasa pemrograman. Apa itu logika? Kenapa harus menggunakan logika?
Sebenarnya, dalam kehidupan sehari-hari, baik disadari maupun tidak disadari, kita sering menggunakan logika. Nah, sekarang kita akan membahas tentang logika dan algoritma. Apa itu logika? Ada banyak sekali pendapat dari para ahli terkait pengertian logika. Salah satu di antaranya menyebutkan logika merupakan ilmu dan kecakapan menalar atau berpikir dengan tepat. Dengan logika akan membantu setiap orang untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tetap, tertib, metodis, dan koheren. Logika juga mampu meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Dengan logika akan menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam, dan mampu melakukan analisis terhadap suatu kejadian. Manfaat logika untuk kehidupan sehari-hari adalah sebagai usaha untuk menemukan segala solusi dalam sebuah permasalahan dengan mempertimbangkan berbagai aspek penting, bukan hanya dari segi manfaatnya, melainkan dari benar atau salahnya suatu tindakan. Logika dapat mengajarkan kita untuk berpikir dengan cara serius dan menyeluruh guna mendapatkan kebenaran dari segala situasi yang terjadi, serta menerapkan hukum dan patokan yang harus dipenuhi. Selanjutnya, kita akan membahas apa itu algoritma. Algoritma adalah teknik untuk mengembangkan langkah-langkah atau aturan-aturan yang harus dipenuhi untuk memecahkan permasalahan yang ada. Algoritma digunakan untuk merencanakan langkah-langkah instruksi yang akan dijalankan oleh program komputer. Algoritma tersebut dapat dituliskan dengan dua cara, yaitu dalam bentuk flowchart dan pseudocode. Jadi, sebelum membuat program, minimal kita bisa menyusun suatu algoritma terlebih dahulu. Lalu, apa kaitannya logika dan algoritma dalam pemrograman? Logika dan algoritma dalam pemrograman diperlukan agar seorang programmer dapat berpikir secara terstruktur dan mengurutkan suatu pekerjaan secara runut dan sedetail-detailnya. Selain logika dan algoritma, keterampilan lain yang perlu dimiliki dalam pemrograman adalah penggunaan bahasa pemrograman. Mungkin anak-anak bertanya-tanya, kenapa menggunakan bahasa pemrograman? Kenapa tidak menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris saja? Hal ini disebabkan karena bahasa pemrograman merupakan instruksi standar untuk memerintahkan komputer yang memiliki fungsi tertentu. Bahasa pemrograman ini adalah satu set aturan sintak dan semantik yang digunakan untuk mendefinisikan program komputer. Bahasa ini memungkinkan seorang programmer dapat menentukan mana data yang akan diproses oleh komputer, bagaimana data ini akan disimpan atau diteruskan, dan langkah-langkah apa yang akan diambil dalam berbagai situasi. Keluaran atau output dari bahasa pemrograman adalah berupa program atau aplikasi. Contohnya,
program yang digunakan oleh kasir di mal atau supermarket, penggunaan lampu lalu lintas di jalan raya, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan membahas tentang aplikasi pemrograman visual. Ada beberapa perangkat lunak atau aplikasi yang dapat kita gunakan untuk pemrograman visual. Di antaranya Scratch, ArduBlock, MBlock, dan MiniBlock. Nah, anak-anak, demikian penjelasan terkait dengan materi pemrograman visual. Semoga bermanfaat. Jika ingin lebih mendalami informasi terkait pemrograman visual, anak-anak bisa browsing di Google atau melihat tutorialnya di YouTube. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.